Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rahmawati dengan 3 digit NIM terakhir 029 dari kelas Pendidikan Matematika 2024D. Nah, di video kali ini saya akan membahas geometri transformasi latihan soal bab setengah putaran. Oke, sekarang kita akan membahas geometri transformasi latihan soal di halaman 87 di uji kompetensi 4.1. Nah, nomor 1. Diketahui 3 titik A, B, C. Buktikan bahwa inverse dari komposisi setengah putaran B dilanjutkan dengan setengah putaran dari titik A itu sama dengan komposisi setengah putaran titik A dilanjutkan setengah putaran terhadap titik B. Nah, di sini cara membuktikannya, langkah yang pertama yaitu menggunakan sifat inverse komposisi. Nah, menurut teorema inverse dari komposisi dua transformasi, jika terdapat dua transformasi, misalkan T1 dan T2, maka inverse dari komposisi keduanya adalah inverse komposisi dari T2 dilanjutkan T1 sama dengan inverse dari transformasi 2 dikali dengan inverse dari transformasi 1. Nah, dengan memisalkan T1 sama dengan setengah putaran titik A dan transformasi 2 sama dengan setengah putaran terhadap titik B. Nah, kita bisa menuliskan seperti ini. Jadi, persamaannya itu inverse komposisi dari setengah putaran terhadap titik B dilanjutkan dengan titik A itu sama dengan inverse dari setengah putaran titik B dikali inverse dari setengah putaran titik A. Nah, menggunakan sifat setengah putaran atau involusi. Nah, jadi involusi itu seperti inverse dari setengah putaran titik B dilanjutkan titik A itu sama dengan komposisi dari setengah putaran titik B dilanjutkan dengan komposisi setengah putaran titik B dilanjutkan dengan setengah putaran titik A. Jadi involusi itu seperti inverse setengah putaran itu adalah dirinya sendiri, seperti itu. Nah, jika setengah putaran dikomposisikan dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah transformasi identitas. Jadi seperti ini, setengah putaran A dikomposisikan dengan setengah putaran A itu akan sama dengan identitas. Nah, jadi kedua ruas itu akan kita kalikan dengan inverse dari setengah putaran terhadap titik A. Seperti ini. Lalu dioperasikan sehingga setengah putaran dari titik A itu dikomposisikan dengan setengah putaran titik A inverse dilanjutkan dengan setengah putaran A itu sama dengan inverse dari setengah putaran A, sehingga setengah putaran A dikomposisikan dengan identitas sama dengan inverse dari setengah putaran terhadap titik A. Jadi setengah putaran titik A itu sama dengan inverse dari setengah putaran titik A itu sendiri. Nah, begitu juga berlaku dengan titik B. Jadi, setengah putaran titik B itu akan sama dengan inverse dari setengah putaran titik B. Lalu, kita akan substitusikan bentuk inverse dari masing-masing setengah putaran. Jadi, inverse dari setengah putaran
titik A sama dengan setengah putaran A. Begitu juga dengan yang titik B. Lalu kita substitusikan ke persamaan 1 yang tadi di sini. Hasilnya komposisi setengah putaran titik B dilanjutkan titik A inverse dikurangi dengan setengah putaran titik B inverse dan inverse dari setengah putaran titik A. Nah, hasilnya inverse dari setengah putaran titik B dilanjutkan titik A sama dengan setengah putaran titik komposisi setengah putaran titik A dilanjutkan dengan setengah putaran terhadap titik B. Jadi hal itu terbukti seperti ini. Oke, sekarang lanjut halaman 88. Nah, ini merupakan soal pilihan ganda. Jadi, diberikan titik B 1, negatif 3 dan D negatif 3,4. Jika setengah putaran terhadap titik B didefinisikan sebagai setengah putaran yang berpusat di B, maka nilai dari setengah putaran B terhadap D adalah, nah jadi seperti ini. Pusat setengah putarannya itu B, di mana A-nya itu 1 dan B-nya itu negatif 3. Nah, titik yang diputar itu titik D. Jadi X-nya negatif 3, Y-nya 4. Nah, berapakah nilai setengah putaran B untuk titik D? Nah, untuk X aksennya, nah rumusnya itu 2 dikali A dikurangi X. Begitu juga dengan Y aksen, 2 dikali B dikurangi Y. Sehingga tinggal memasukkan ke rumus, yaitu 2 A-nya 1 dikurangi dengan negatif 3 sama dengan 5. Y aksennya 2, B-nya negatif 3 dikurangi dengan Y sama dengan min 6 dikurangi 4 sama dengan negatif 10. Jadi bayangan titik D adalah 5,10. Nah, pada buku itu pilihan gandanya itu ada di opsi B. Lalu yang nomor 2, diketahui titik P negatif 2,3 dan A 4, negatif 5. Maka A aksen sama dengan setengah putaran P untuk titik A adalah, nah jawabannya, nah di sini pusat setengah putarannya itu titik P, di mana A-nya itu negatif 2 dan B-nya itu 3. Dan titik yang diputar itu A dengan koordinat X-nya itu 4 dan Y-nya itu negatif 5. Sehingga A aksen sama dengan setengah putaran P untuk titik A adalah, nah jadi di sini X aksen sama dengan 2. Nah, A-nya dimasukkan ini negatif 2 dikurangi 4. Ini X-nya, sehingga negatif 4 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 8. Lalu Y aksennya itu sama dengan 2 dikali B-nya 3 dikurangi dengan Y. Y-nya negatif 5, sehingga 6 ditambah 5 sama dengan 11. Oke, lanjut ke halaman 96. Nomor 2. Jika T di sini ada pasangan terurut X, Y, di mana ada suatu garis 3X ditambah 2Y sama dengan 4 dan A sama dengan negatif 2,1. Tentukan yang A. Untuk nilai berapa K memenuhi D 3,K, di mana anggota D itu T aksen sama dengan setengah putaran A untuk titik T. Nah, tuliskan persamaan T aksen. Yang ketiga, tuliskan persamaan S sedemikian hingga setengah putaran A untuk S sama dengan T. Nah, di sini saya mengerjakan yang opsi B dulu. Maksudnya yang nomor B dulu, karena untuk memudahkan menjawab dari soal A seperti itu. Nah, jadi di sini tuliskan persamaan T aksen. Nah,
tadi itu rumusnya itu kan ini, X aksen itu kan 2A dikurangi X dan Y aksen sama dengan 2B dikurangi X, seperti itu ya. Nah, di sini ada 3 dikali dengan X-nya. Di sini dikali dengan min 4 min X aksen ditambah dengan 2 dikali 2 min Y aksen sama dengan 4. Hasilnya min 12 dikurangi 3X aksen ditambah 4 dikurangi 2Y aksen sama dengan 4. Lalu hasilnya ketemu 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 12. Jadi persamaan garis T aksen sama dengan 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 12. Nah, nilai K untuk D dengan koordinat 3, K anggota T aksen sama dengan setengah putaran A untuk titik T. Itu karena D koordinat 3, K terletak pada garis T aksen, maka substitusikan ke T aksen tadi, di sini disubstitusikan. Jadi 3 kali 3 ditambah 2 kali K sama dengan negatif 12. Lalu diperoleh K-nya sama dengan negatif 21/2. Lalu yang nomor C, persamaan S sedemikian hingga setengah putaran A untuk titik S sama dengan T. Pada setengah putaran berlaku involusi. Jadi involusi tadi itu seperti inverse dari suatu setengah putaran itu adalah dirinya sendiri. Ya, seperti ini. Setengah putaran A itu sama dengan inverse dari setengah putaran titik A. Jika setengah putaran A terhadap titik S sama dengan T, maka S sama dengan setengah putaran terhadap titik T. Ini berarti S adalah hasil setengah putaran dari garis T terhadap titik A. Berdasarkan poin B, kita sudah mencari hasil setengah putaran garis T terhadap titik A, yaitu T aksen. Maka persamaan garis S itu adalah 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 12. Oke, lanjut. Nah, ini pilihan ganda di halaman 97. Nah, nomor 1. Nomor 1, pernyataan yang benar itu yang mana antara A, B, dan C. Nah, di sini saya sudah menjawab pernyataan yang benar itu adalah opsi B. Nah, kita akan membahas kenapa opsi A, C, dan D itu salah. Oke, di sini opsi A itu jika A dan B dua titik berbeda, maka komposisi setengah putaran dari titik B dilanjutkan titik A sama dengan komposisi setengah putaran titik A dilanjutkan dengan titik B. Nah, hal itu salah karena komposisi dua setengah putaran dengan pusat berbeda tidak bersifat komutatif. Lalu opsi B, jika S tegak lurus T, maka komposisi titik B dilanjutkan titik A untuk titik S itu tegak lurus dengan komposisi terhadap titik B dilanjutkan titik A untuk T. Nah, pernyataan tersebut benar karena komposisi dua setengah putaran adalah sebuah translasi atau isometri langsung. Isometri mempertahankan besar sudut antar garis termasuk sifat tegak lurus. Jika dua garis awal tegak lurus, maka hasil translasinya pun akan tegak lurus. Nah, yang opsi C, jika A aksen sama dengan setengah putaran terhadap titik B untuk A dan B aksen sama dengan setengah putaran A untuk B, maka A aksen B aksen sama dengan 2AB. Nah, hal itu salah karena B adalah titik tengah A aksen dan A adalah titik tengah B aksen. Jadi susunannya itu A aksen B A B aksen. Nah, jarak A aksen B aksen itu sama dengan 3AB, bukan 2AB, seperti itu.
Lalu yang D, jika A anggota S dan P adalah sebarang titik pada S, maka setengah putaran A untuk titik S sama dengan S. Dan setengah putaran A untuk P itu sama dengan P. Nah, hal itu salah. Karena apa? Karena untuk bagian setengah putaran titik S sama dengan S itu benar. Karena garis yang melalui pusat putaran akan dipetakan ke dirinya sendiri. Tetapi untuk setengah putaran A untuk P sama dengan P itu salah, kecuali jika P sama dengan A. Tetapi jika P tidak sama dengan A, maka P akan berpindah ke sisi lain dari titik A. Seperti itu. Lanjut nomor 2. Jadi di sini ada soal diberikan titik P sama dengan negatif 3,2 dan G itu garisnya itu Y sama dengan 5X ditambah 7. Jika setengah putaran P merupakan suatu setengah putaran yang berpusat di P, maka persamaan garis G aksen yang memenuhi setengah putaran P terhadap G itu sama dengan G aksen adalah, nah jawabannya di sini G itu kan garisnya Y sama dengan 5X ditambah 7, sedangkan P dengan pusat koordinatnya itu A nya negatif 3 dan B nya itu 2, maka kita substitusikan ke rumus. Nah, rumusnya itu X sama dengan 2A dikurangi X aksen. Nah, A nya tadi negatif 3, 2 dikali negatif 3 dikurangi X aksen sama dengan negatif 6 dikurangi X aksen. Y sama dengan 2 kali 2 ditambah Y aksen sama dengan 4 dikurangi Y aksen. Maka kita akan mensubstitusi nilai X dan Y ke persamaan garis G. Jadi 4 dikurangi Y aksen sama dengan garis G itu tadi ini ya, 5X ditambah 7. Jadi 5 dikalikan dengan X nya tadi ketemu negatif 6 dikurangi X aksen ditambah 7, sehingga ketemulah Y aksen sama dengan 5X ditambah 27. Nah, pada soal jawaban yang benar ada di opsi yang A. Sekian video pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.